Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak hormati, Bapak sayangi, kita lanjutkan serial kuliah Tafsir Ayat Manajemen dirahmati Allah. Sekarang kita bicara tentang salah satu prinsip manajemen adalah kebersamaan ya. Kita harus bergandengan tangan, membangun sebuah link, membangun sebuah kekuatan sosial dengan menggandeng kelebihan dan kekurangan mungkin ya dari pihak-pihak lain menjadi sebuah kekuatan. Itulah fungsi manajemen. Jadi kita tidak bisa melakukan sendiri. Seorang manajer itu bukan dia bisa harus mengerjakan semuanya sendiri, enggak. Tapi dia bisa membagi habis pekerjaan dan bisa memilih orang sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang cocok dengan latar belakang orang tersebut. Inilah yang dimaksud dengan prinsip kebersamaan. Kita baca surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah. Nah, di sini juga Allah memanggil seluruh manusia ya. Bukan lazina amanu, akhirnya kita melibatkan nanti mungkin yang di luar agama kita gitu ya. Inna khalaqnakum, kami menjadikanmu, kata Allah, min zakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Berarti Allah membedakan di sini antara laki-laki dan perempuan dari segi potensinya, dari segi kekuatannya, dari segi kelemahannya gitu. Nah, ini berbeda nanti. Jadi memang ada pekerjaan-pekerjaan mungkin yang cocok mungkin bagi perempuan ya, karena mungkin lebih membutuhkan nanti rasa kasih sayang, rasa rahmah gitu, yang mungkin minim dimiliki oleh laki-laki. Sedangkan physically mungkin lebih ke laki-laki nanti pekerjaan tersebut. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, bagaimana kalau jabatan dekan, rektor gitu ya? Nah, ya itu kan membutuhkan juga kekuatan-kekuatan kelembutan gitu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Jadi dengan warna kulit, warna tubuh, fisik, rendah, hitam dan segala macam gitu ya. Itulah jadinya itu. Gunanya apa? Li ta'arufu, kita saling mengenal dan bekerja sama itu. Dengan mengenal dan bekerja sama tersebut, kita nanti akan bisa membangun sebuah kekuatan gitu. Nah, di sini juga ada ini juga digunakan oleh orang yang yang menciptakan sebuah sistem ya. Bahwa di sini adalah profesionalitas yang dibutuhkan. Bukan kita melihat agamanya, bukan kita melihat bangsanya, tapi kalau memang jabatan tertentu dalam Islam mungkin butuh kita yang muslim, misalnya seperti imam, sholat ya. Tapi dalam jabatan-jabatan sosial mungkin ya kita hanya meningkatkan profesionalisme. Kita tidak lihat dia dari ormas mana, yang penting dia profesional, kita kerjakan itu kan maju. Nah, sebuah sebuah universitas atau sebuah perusahaan, atau kalau sudah masih melihat ini keluarga saya, ini ormas saya, wah, padahal nggak profesional lah, nanti kan hancur sendiri. Kita sudah harus meninggalkan yang seperti itu. Makanya di kampus kita ini kalau masih melihat, oh ini ormas saya, ini ormas enggak, bukan ormas saya, jangan dikasih deh, ini bukan ormas saya, dijegal deh. Nah, kalau begitu kita masih lama untuk maju, itu sangat jauh sekali. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak masalah, profesi apapun ya, nilai apapun nggak ada masalah. Allah hanya melihat takwa kita. Innallaha alimun khabir, Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Artinya potensi-potensi dimiliki orang itu masing-masing gitu. Jangan kita mengharap hebat semuanya. Mungkin seorang dokter kalau disuruh ngurusin mesin dia tobat pasti perginya ke bengkel. Oh, bengkel kalau disuruh mijit nggak bisa itu, masa mijit pakai obeng gitu. Nah, ini kan semuanya kita butuh kerjasama. Jadi kita jangan merasa sombong hidup di dunia, bahwa ada kelebihan, ada kekurangan yang Allah berikan kepada kita semuanya ya. Ini mana ayat secara umum. Kita lihat arti daripada perkataan zakar wa unsa, laki-laki dan perempuan. Berarti Allah sini hanya melihat sebuah jenis kelamin itu dua ya. Ada nggak Pak antara laki dan perempuan, misalnya bencong? Nggak ada. Hanya laki-laki dan perempuan. Ini berpengaruh nanti pada syariah. Kalau perempuan ya sholatnya di belakang pakai mukena. Kalau perempuan ya di belakang, laki-laki di depan gitu maksudnya. Nah, kalau bencong di mana? Nggak ada. Kalau dia ada kelaminnya perempuan, dia di belakang gitu. Nggak bisa. Nah, potensi ini. Jadi kita lihat tadi ya. Untuk pekerjaan mungkin seperti guru, maaf ya, guru-guru TK, yang anak-anak guru PAUD itu ya, itu mungkin perempuan yang banyak kita lihat, jarang laki-laki. Sebab di sana butuh kesabaran, dan itu wanita yang memilikinya. Sedangkan laki-laki mungkin bisa lah untuk kelas SMP ke atas atau SD gitu, karena sudah. Kalau TK itu kan PAUD itu kan masih pipis sembarangan, masih masih nakal, loncat-loncat, nyoret-nyoret sini segala macam, guling-guling, berantem gitu.
Nah itu pekerjaan. Atau juga perawat ya, mungkin perawat lebih cocok kepada perempuan karena namanya pasien itu kan rewel gitu. Sakit sedikit sakit gitu, ininya copot, apa namanya, impulsnya copot segala macam, belum berangkat copot lagi kan, sabar. Laki-laki kan copot mulu sih, minum aja deh biar cepet ya, kadang-kadang itulah. Jadi ada pekerjaan yang membutuhkan kelembutan perempuan dan laki-laki. Laki itu kasih sayang, ya perempuan itu kasih sayang yang diberikan Allah. Makanya hamil dipercaya kepada perempuan. Kalau laki-laki yang hamil dari dulu mungkin manusia sudah punah itu, 3 bulan sudah digugurin, nyusahin gitu nih, mabuk terus, mutah terus. Ini kan salah satu. Syu'ubah wa qabailah, suku dan bangsa, kita punya bahasa berbeda, kita punya fisik berbeda, kita punya emosional, cara berpikir berbeda, tapi kita bisa membangun peradaban ini dengan perbedaan itu gitu kan. Karena kita ya udahlah, kita nggak usah apa istilahnya itu, dengan saling mengenal itu kita akan tahu potensi masing-masing. Kenalilah potensi masing-masing, jangan merendahkan potensi masing-masing gitu. Dengan kita merasa hebat mungkin di bidang jurnalistik ya, mungkin di bidang lain kita nggak bisa ya. Nah, kita butuh kepada orang, kenallah potensi orang, berilah dia kesempatan ya. Walaupun salah sekali 2 kali itu biasa ya. Ini salah satu. Lita'arufu, saling mengenal gitu. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa takwa itu kan paling tinggi di sisi Allah. Jadi walaupun dia berkulit warna apapun, putih apapun, ya seputih, saking putihnya mungkin sampai apa ya, dia minum kopi kelihatan kopi lewat tenggorokannya, nggak masalah itu. Dia kulitnya hitam, minum kopi malah nggak kelihatan gitu. Bukan itu persoalannya, adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip kebersamaan di sini adalah karena kita berlatar belakang sosial yang berbeda. Mungkin Bapak dari Sumatera ya, berbeda mungkin karakternya dengan orang yang hidup di tanah Jawa. Berbeda lagi mungkin orang yang bagian timur, Sulawesi, Maluku, sampai Papua. Berbeda lagi nanti nih dengan yang Kalimantan yang ada unsur Melayunya, unsur Dayaknya. Gitu. Berbeda. Tapi itu bukan membuat kita saling bermusuhan, menganggap wah suku saya lebih hebat gitu. Kata Sumatera kami hebat, kata Melayu. Kalau begitu semuanya kapan kita akan bersatu ya? Padahal orang kelebihan, mungkin orang Soekarno pernah mengatakan begini, kata Soekarno, kalau Anda ingin jadi orang hebat, maaf ya, ini kata Soekarno, bekerjalah seperti orang Jawa. Jadi orang Jawa itu mau bekerja keras. Nah, berbicaralah seperti orang Batak gitu, lantang sekali suaranya. Tapi berpikirlah seperti orang Minang ya. Itu kata Soekarno. Jadi ada kelebihan masing-masing. Soekarno aja mengakui seperti itu. Jadi kalau ingin maju, gunakan 3 itu, kata Soekarno. Jadi dalam hal ini kebersamaan di sini bukan menjadi perbedaan ya. Berbeda profesi dalam tingkat manajemen itu biasa saja kok. Jadi jangan kita merasa sudah manajer lalu anak buah itu kita anggap angin lalu saja, nggak bisa. Mungkin dia punya kelebihan. Mungkin Bapak sebagai dosen ya bisa cuma ngajar gitu. Tapi mungkin mahasiswa itu mungkin ada yang hebat dalam bisnis gitu ya. Dia bisa marketingnya luar biasa, lobby-lobbynya hebat gitu ya. Kalau mau lobby pejabat itu udah paling jago gitu. Bikin proposal lolos terus gitu. Mungkin karena wajahnya proposal, maksudnya wajahnya menyedihkan gitu. Nah, jadi kalau buat proposal, rektor udah kasih aja, langsung kasih duit. Tapi ya mungkin Bapak nggak jago bikin proposal gitu. Jadi kalau dia bikin IO ya, event organizer, bikin acara ini sukses gitu loh, bikin acara pameran sukses, acara bedah buku sukses gitu. Nah, mungkin Bapak nggak bisa main di wilayah itu gitu ya. Nah, jadi ya, kalaupun kita dosen, mahasiswa, tapi kita nggak boleh merasa merendahkan mahasiswa, kita berbagi dengan kelebihan yang kita miliki. Mana tahu nanti di antara mahasiswa Bapak ini yang ada yang jadi manajer event organizer, manajer haji umroh, gitu. Nah, itu kan butuh marketing. Dia harus bisa meyakinkan orang bahwa bahwa travelnya yang terbaik yang ada saat ini gitu. Jadi orang pada berlomba-lomba nanti. Kalau Bapak mungkin kurang bisa meyakinkan orang gitu, karena mungkin nggak yakin dengan diri sendiri gitu. Jadi itulah Allah menjadikan kita seperti ini untuk saling untuk saling bersama-sama membangun sebuah peradaban gitu. Selanjutnya dari ayat ini kita ambil sebuah nilai manajemen sebagai kesimpulan. Justru dengan perbedaan yang ada inilah Allah menjadikan keberlangsungan kehidupan. Rantai kehidupan itu berjalan dengan saling memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena kalau Allah istilahnya menjadikan kita sama semuanya, coba wajah kita sama aja semuanya, bagaimana kita manggil orang gitu? Wajahnya sama semua. Makanya ada wajahnya yang seperti Bapak tuh mungkin ya berkulit pembalap ya, pemuda berbadan gelap, ada yang putih, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek ya, kalau pakai kacamata melorot. Ya, tapi ya itulah, dengan keunikan begitulah Allah memberikan perbedaan itu. Tapi kalau kita berbeda, kita saling bersinergi untuk kehidupan. Coba kalau semuanya kaya, Allah ya bisa saja loh Allah membuat kita kaya. Allah maha kaya kok. Tapi coba apa yang terjadi? Misalnya Allah kasih masing-masing 10 miliar nih, orang Jogja.
Siapa KTP Jogja dikasih 10 miliar tuh. Apa yang terjadi? Kehidupan langsung berhenti loh. Nggak ada orang buka warung makan gitu. Nggak buka bang. Dulu saya udah 10 miliar bang. Masakannya sendiri mau ambil toko saya itu. Nggak ada lagi guru, nggak saya ya. Tidak ada lagi mungkin petugas kebersihan. Nah, duitnya udah banyak. Apa nggak berhenti kehidupan? Makanya Allah, ada orang gampang kan cari duit, ada yang susah itu. Nah, kalau semuanya sarjana, semuanya profesor, bayangkan siapa yang melakukan profesi-profesi tertentu. Nah, makanya Allah ketika dia mau kuliah mungkin ya, makanya kita bersyukurlah bisa menjadi mahasiswa ya. Ada orang mau kuliah, ijazahnya hilang, bapaknya meninggal, dia anak tertua, adiknya banyak, ngalah deh. Gak ada saya yang kuliahnya. Kan semuanya begitu. Akhirnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan mungkin sebagai pedagang, mungkin sebagai petani gitu. Coba kalau petani hilang, itu makan apa gitu ya. Nah, cara Allah mengatur kehidupan itu dengan cara mungkin dia nggak bisa kuliah dengan dana lah gitu. Nah, kita bersyukur ya. Jadi jangan bangga juga kita dengan sarjana kita ini. Masih banyak orang-orang yang mulia mungkin di sana. Coba mulia itu bukan di profesi. Jadi Allah bikin kehidupan kita ini ada yang apa, yang rendah-rendah supaya profesinya ada. Gitu. Maaf lah ya, yang membersihkan taman, gitu lah, yang untuk sampah, gitu. Itu jangan kita lihat hina. Di mata kita mungkin rendah, tapi di mata Allah mungkin takwanya tinggi ya. Nah, padahal kita lihat profesinya kadang-kadang juga takwanya kurang ya. Sudah miskin, imannya juga miskin, repot juga nanti di akhirat. Jadi dengan apa manajemen ini dari sini kita lihat bahwa bekerja samalah, suatu saat kita butuh orang lain ya. Allah hanya menilai takwa kita, bukan melihat profesi kita. Sebagus apapun profesi kita, kalau tidak takwa ya rendah. Tapi sehina apapun di mata orang ya, sehina apapun profesi orang lain, tapi ketika dia dengan takwanya kepada Allah itu yang lebih mulia ya. Jadi dari ayat ini kita diajarkan Allah bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan ya, keniscayaan dari segi bahasa, fisik, suku ya. Dan suku ini, suku Sumatera mungkin yang karakternya berbeda dengan suku Sulawesi, Kalimantan, Timur, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur aja beda gitu ya, dengan Jawa Barat itu. Tapi jangan dijadikan itu sebuah merendahkan ya, istilahnya itu mendiskriminatif, jangan. Kita semuanya tidak sama di hadapan Allah. Hanya takwa yang akan menentukan. Semoga bermanfaat ya. Jadi kalau ini sebuah nilai manajemen yang bagus, bertemanlah, bergaul untuk semuanya, lihat profesionalitas, bukan suku, bukan ormas saya, bukan dari kampung saya. Yang penting dia dari kampung saya, yang penting dia alumni, jangan. Biarlah dari nggak alumni pun nggak apa-apa sebenarnya, yang ingin mengabdi di fakultas nggak apa-apa itu ya. Yang penting dia punya profesionalitas yang bagus itu. Bukan dari dia grup kita ini ormas kita ini gitu loh, ini dari daerah kita ini gitu. Nah, ini kalau gitu kapan majunya kita itu? Kita hanya mengerjakan orang-orang yang lemah. Tapi dengan profesionalitas kita akan membangun sebuah peradaban yang tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.